wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Indo, podcast program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya Firda Afianti, saat ini sudah ditemani dengan Bapak Kaprodi kita, Pak Maulvi Syaiful Rizal. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, baik sendiri. Oh, alhamdulillah baik juga. Nah, untuk kesibukannya Pak Maulvi sekarang ini sedang ngapain nih Pak? Oke, kesibukannya kebetulan tahun kemarin keterima jadi CPNS dan kemudian bulan-bulan ini melakukan laksana pelatihan dasar CPNS dan kemudian selain itu kesibukan juga dosen, meneliti, mengabdi, kemudian mengajar juga, apalagi Agustus nanti tanggal 22 sudah mulai masuk pembelajaran semester ganjil 2022-2023 yang harus menyiapkan banyak perangkat pembelajaran, mulai LPS nanti, kemudian medianya seperti apa, evaluasinya nanti seperti apa, dan tentu harus mengkoordinir Bapak Ibu dosen yang ada di prodi, ya, agar nanti prodi bisa berjalan dengan baik. Sama Hima juga kan, dengan mahasiswa juga pasti. Ya, gitu. Iya, apalagi diwacanakan semester depan udah mau offline ya Pak? Iya, online, nah itu tentu kan harus banyak persiapan. Jadi kami masih menunggu instruksi dari fakultas terkait dengan nanti apa saja yang harus dilakukan. Tentunya persiapan itu sudah mulai dilakukan. Apalagi kalau luring, mahasiswa UB itu banyak banget, apalagi mahasiswa baru yang diterima itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Jelas sudah nanti butuh persiapannya. Ya. Oke. Nah Pak Maulvi sebagai kepala program studi, kira-kira Pak Maulvi tahu nggak kesejarahan Prodi Indo sejak berdiri sampai sekarang? Oke, baik. Kalau misalnya ditanya terkait dengan sejarah prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sebenarnya di web prodi sudah ada sejarah prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, FIPUB itu seperti apa. Kalau di web prodi itu kan ditulis bahwa kita tahun 2014 itu sudah mendapatkan SK operasional dari Dikti. Tapi sebelum tahun 2014 kita sudah mendapatkan atau prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FIPUB ini sudah mendapatkan SK dari rektor terkait dengan pendirian prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Brawijaya. Nah kemudian kita juga sudah terakreditasi B sampai tahun 2023 atau 2024 seingat saya, dan tahun ini kita juga sudah diverifikasi akreditasi internasional. Kita tinggal menunggu hasilnya dan juga sertifikat dari akreditasi internasional AQUAS. Semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah berarti sudah terlihat ya Pak ya perkembangannya dari sejak berdiri sampai sekarang ini. Nah ngomong tentang mahasiswa sendiri, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sendiri ini juga banyak ya Pak ya. Nah untuk prodi kita karena jurusannya adalah pendidikan kan, tidak mungkin semua mahasiswa di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu berkeinginan sebagai pendidik gitu Pak. Ada yang biasanya ingin menjadi sastrawan atau peneliti bahasa gitu. Nah untuk di prodi sendiri ini bagaimana cara prodi untuk membekali kompetensi terbaik bagi mahasiswanya yang tidak ingin ya untuk pilihannya sebagai pengajar itu di pilihan kedua gitu Pak. Oke. Ya, jadi kalau misalnya dilihat di kurikulum prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di prodi kita bisa sendiri itu bahwa profil lulusan kita mengikuti profil lulusan dari asosiasi kita PROPSI, Asosiasi Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, bahwa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia profil lulusan utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah pendidik pemula, jadi seorang guru seperti itu, kemudian ada peneliti pemula, dan kemudian ada wirausahawan di bidang bahasa. Nah, selain 3 profil lulusan itu ada profil tambahan di prodi kita dengan yaitu yang pertama adalah menjadi instruktur kita bahasa Indonesia untuk penulisan, dan juga satunya adalah penulis kreatif. Nah tentunya agar mahasiswa itu sesuai dengan profil lulusan itu, maka kami mendesain mata kuliah sebagai bekal mereka untuk menjadi profil lulusan yang sudah diinginkan yang ada di kurikulum 2019 ini. Nah tentunya selain bekal mata kuliah ada juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa diikuti oleh mahasiswa di prodi Indo agar sesuai dengan profil lulusan tersebut. Nah tentunya mata kuliah yang ada itu sudah membekali mahasiswa agar nanti lulus sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan. Itu. Oke. Kalau harapan-harapan dari mahasiswa itu kan biasanya banyak yang mungkin aku pengen berkarya di bidang ini Pak, mungkin
bisa jadi songwriter ya, mungkin yang relevan dengan prodi kita saat ini. Nah, mereka itu berlomba-lomba untuk berprestasi begitu Pak. Nah, untuk itu apa sih yang dilakukan oleh prodi untuk menunjang prestasi mahasiswa, baik prestasi akademik maupun non akademik Pak? Oke, baik. Kalau ditanya terkait dengan prestasi mahasiswa ya, apa yang dilakukan oleh prodi tidak bisa berjalan sendiri gitu ya, dalam membimbing ataupun dalam menyiapkan teman-teman mahasiswa untuk mengikuti perlombaan yang ada sehingga mereka bisa berprestasi. Gitu ya. Misalnya prodi selalu bekerja sama dengan Hima Prodi untuk mulai dari awal dulu gitu ya, dari mahasiswa baru datang gitu kan ya, ada form minat bakat yang harus diisi oleh mahasiswa baru. Nah, tujuannya dengan adanya form minat bakat yang diisi ini nanti prodi dan juga Hima bisa memetakan nih potensi dari teman-teman maba ini apa aja. Yang di bidang kepenulisan ilmiah, maka nanti mungkin akan diarahkan ke fonetik, maka nanti akan dibimbing untuk mengikuti perlombaan-perlombaan penulisan esai, penulisan artikel, kemudian mungkin ikut program kreativitas mahasiswa tentunya itu. Nah, kemudian yang memiliki minat di bidang seni, misalnya di bidang sastra, yang dulunya punya karya misalnya sudah nulis antologi puisi, nulis cerpen, ataupun karya sastra yang pernah dimuat di media massa, tentunya itu nanti akan diarahkan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan di bidang sastra dan juga seni. Olahraga juga sama, artinya prodi selalu bekerja sama dengan Hima untuk mulai memetakan minat dan bakat dari teman-teman dulu. Nah, ketika sudah, maka nanti akan dibentuk tim atau ya tim dari prodi untuk sebagai apa ya, sebagai pembimbing mahasiswa yang mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Prodi itu selalu apa ya, selalu memberikan peluang yang begitu besar bagi teman-teman, entah itu kakak tingkatnya atau bahkan mahasiswa yang di semester akhir. Kalau memang mengikuti perlombaan silakan, didata aja dengan ikut perlombaan apa, kemudian kami nanti akan menunjuk dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa itu. Nah, kemudian prodi juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari Departemen Pendidikan Bahasa dan juga dari fakultas, karena mungkin ada pembiayaan yang harus diikuti, pembiayaan yang harus dibayarkan ketika mengikuti perlombaan, yang maka kami nanti akan mengajukan proposal itu ke fakultas. Dan di Departemen Pendidikan Bahasa sendiri sudah dibentuk tim dosen yang fokusnya adalah membuat agenda dan membuat rencana bagaimanakah membimbing dan juga bagaimanakah meningkatkan prestasi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Departemen Pendidikan Bahasa. Nah, kita bisa sendiri kan di bawah Departemen Pendidikan Bahasa nih. Nah, pasti sudah banyak kok teman-teman yang ikut terlibat di situ. Teman-teman mahasiswa banyak yang ikut. Ya nanti buat kita bisa lah gitu ya. Iya Pak, kalau melihat dari prestasi teman-teman mahasiswa di Sasindo ini sendiri kan sangat beraneka ragam ya Pak. Ada yang ikut lomba atlet atau di cabang olahraga gitu, atau ada yang di seni suara seperti teman-teman yang lainnya. Nah, kalau dari Pak Maulvi sendiri nih, bagaimana perspektif Bapak melihat mahasiswa di Sasindo yang sekarang ini? Sekarang ini ya, kalau misalnya dilihat perspektifnya bagaimana, kalau saya melihat dibandingkan dengan tahun 2011 yang perkembangan media sosial yang begitu cepat sekarang misalnya, maka saya lihat bahwa mahasiswa prodi di Sasindo saat ini itu melek teknologi gitu. Artinya mereka bermedia sosial ya dengan baik, harapannya kan seperti itu. Kemudian perlombaan-perlombaan yang ada pun sudah mulai bisa di media sosial yang ada. Maka untuk mahasiswa saat ini mereka terus mengasah kemampuannya itu kan di bidang yang diinginkan oleh mereka sesuai dengan minat bakatnya mereka. Tadi sudah disampaikan gitu kan, ada beberapa mahasiswa yang mengikuti perlombaan di bidang tarik suara, mengikuti perlombaan di bidang pemilihan duta budaya misalnya. Itu tentu kalau dikatakan sesuai dengan bidang prodi kan tidak terlalu sesuai, tapi prodi selalu memfasilitasi itu. Dan kemudian mahasiswa ternyata kalau saya lihat sekarang ingin mengembangkan potensinya tidak hanya di lingkup bidang prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tidak hanya pendidikan, tidak hanya bahasa, tidak hanya sastra, tetapi ternyata di luar bidang ini saya bangga ya. Artinya mahasiswa mau membuka diri untuk terus mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Luar biasa, saya salut dengan ini semuanya. Iya, jadi banyak sekali ya Pak ya lomba-lomba yang bisa diikuti meskipun tidak relevan dengan program studi kita gitu. Nah, untuk
banyaknya prestasi mahasiswa di Ksasindo sendiri ini juga tentunya didukung oleh program studi ya Pak ya? Ya, harus itu. Nah, kalau dari Pak Maulvi sendiri nih, apakah ada keluh kesah ya untuk teman-teman yang tidak mau mengikuti perlombaan ataupun yang masih ragu-ragu untuk berprestasi gitu Pak? Oke, baik. Kalau ditanya misalnya keluh kesah untuk teman-teman mahasiswa gitu kan yang kurang memiliki minat untuk mengikuti perlombaan, mungkin ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi teman-teman semuanya bahwa apa ya, dari beberapa literatur atau referensi yang dibaca dan mungkin teman-teman semuanya juga sudah tahu gitu kan, bahwa kesuksesan itu tidak hanya dilihat dari kemampuan kognitif saja gitu kan, tapi bagaimanakah kemampuan soft skill terkait dengan hubungan dengan kolega, kemudian bagaimanakah kepemimpinan, bagaimanakah manajerial dan semacam itu tentunya mempengaruhi kesuksesan ke depannya. Apalagi saya pernah mendengar gitu kan bahwa lulusan-lulusan tidak hanya dari prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di kita juga sendiri, lulusan-lulusan yang lolos ikut PPG program profesi guru itu ternyata malah lebih banyak yang dari apa saya mengatakan prodinya itu non kependidikan tapi punya sertifikat ikut program-program MBKM. Nah itu loh. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa prodi Ksasindo, mumpung ada peluang mengikuti program MBKM yang ada, entah itu asistensi mengajar, entah itu kampus mengajar, entah itu pertukaran mahasiswa merdeka ataupun wirausaha merdeka, ikut saja kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan soft skill teman-teman semuanya. Itu yang ingin saya sampaikan. Apalagi kalau mengikuti perlombaan, silahkan ikut aja. Kenapa? Karena prodi itu selalu mendampingi. Tidak ada yang namanya prodi kok melepas tangan bahwa tidak akan didampingi dan juga tidak akan diarahkan. Misalnya kemarin dari menghubungi Pak, ini ada tim yang ingin lomba tari. Nah di prodi kan tidak ada ya dosennya tari gitu. Tapi bagaimana caranya prodi mendampingi dan juga memberikan bimbingan kepada teman-teman yang mengikuti perlombaan itu. Termasuk misalnya Mas Yuko gitu kan ya, misalnya tersebut remaja ya, ikut duta budaya gitu kan ya, pemilihan duta budaya ya, meskipun pendampingan yang diberikan itu tidak terlalu maksimal, tetapi kami mendukung dengan ya memberikan semangat, kemudian memberikan sarana yang dibutuhkan, misalnya dengan share bahwa harus like Instagram yang banyak ya nanti dapat juara dan semacam itu. Ya semoga hal-hal yang kecil semacam ini bisa membantu lah ketika mahasiswa yang ikut perlombaan itu dapat berprestasi. Nah harapannya gitu dengan banyaknya mahasiswa yang ikut perlombaan nanti ya tentunya itu membuka peluang bagi teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan juara, atau tidak ada salahnya untuk mengikuti perlombaan, karena itu nanti pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan ketika teman-teman mahasiswa sudah lulus, apalagi nanti bekerja. Itu Mbak Rita. Oke, kalau dari percakapan kita tadi ternyata banyak sekali ya Pak ya program-program yang itu dari kampus atau dari luar kampus, seperti kampus Merdeka, Merdeka Belajar gitu misalnya Pak. Apalagi perlombaan juga yang lingkupnya lebih luas gitu. Nah Pak Maulvi kira-kira ada nggak pesan-pesan buat adik-adik mahasiswa baru yang akan masuk ke prodi kita nih? Nah, ada maba, kira-kira Pak Maulvi ada pesan apa buat mereka? Oke, untuk teman-teman mahasiswa baru prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2022 ini, tahun 2022-2023, saya ucapkan selamat datang di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Ksasindo FIPB. Kalau ditanya harapannya, semoga teman-teman maba ini, mahasiswa baru tahun 2022 ini bisa menyalurkan minat dan bakatnya di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan sama-sama berprestasi. Dan mari kita berkarya bersama, mari kita berprestasi bersama, karena tidak mungkin kita berprestasi tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah itu pasti, apalagi di institusi, apalagi di prodi, dengan menyangkut dengan membawa nama prodi, pasti nanti kan harus dibimbing oleh prodi juga ya. Intinya selamat datang untuk maba prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 2022-2023, dan selamat bergabung dengan kelompok studi sendiri di PUB. Dan mari, sudah sampaikan tadi, kita sama-sama berkarya dan kita sama-sama berprestasi. Tidak usah khawatir, tidak usah takut gitu kan ya, seperti apa nanti kita jalani bersama. Nah, gitu. Nah, untuk
mahasiswa baru sendiri nih Pak, kalau Pak Maulvi tadi menyebutkan bahwa jumlahnya lebih banyak daripada angkatan-angkatan sebelumnya ya Pak ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa prodi kita sedikit banyak ada perkembangan begitu Pak. Meski itu dari kualitas maupun kuantitas. Dari Pak Maulvi sendiri kira-kira apa ya yang direncanakan oleh prodi dalam mengembangkan prodi ini ke depannya gitu? Oke, baik. Untuk mengembangkan prodi ke depannya sebenarnya banyak hal yang kami rencanakan, tetapi tentu itu tidak mungkin hanya sekedar rencana, dan rencana itu akan berhasil jika didukung oleh berbagai macam pihak. Dan saya bersyukur itu banyak selaku koordinator program studi selalu mendapatkan dukungan dari pimpinan-pimpinan, baik itu dari kader ketua departemen pendidikan bahasa atau pembimbingan dari fakultas UDK, wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3 yang selalu mendukung dan juga memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh prodi. Nah kalau ditanya pengembangan kedepannya, sekarang ini kan zamannya BKM ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tentunya prodi yang pertama adalah ingin melakukan kerjasama yang lebih banyak lagi dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Misalnya tahun ini kita melakukan kerjasama lagi dengan prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UN untuk pertukaran mahasiswa, dan insya Allah dilakukan diskusi berlanjut dengan jumlah SKS yang lebih banyak. Dan kemudian rencananya juga semoga tahun ini bisa terwujud untuk melakukan kerjasama dengan salah satu universitas di luar negeri. Kami masih menjajaki kerjasama dengan salah satu universitas di Vietnam dan juga salah satu universitas di Thailand. Semoga itu nanti bisa menjadi salah satu program yang akan terlaksana meskipun kami merancang dulu kegiatannya apa tahun ini, semoga tahun depan ada student exchange, pertukaran pelajar yang dilakukan secara internasional. Ada mahasiswa prodi prodi kita yang kuliah di luar negeri di universitas yang kerjasama dengan kita, ada juga mahasiswa dari Universitas Mitra itu yang juga kuliah di kita. Harapannya tahun depan seperti itu. Itu pengembangan, salah satu pengembangan prodi ya, salah satu pengembangan prodi di BKN. Tentu di yang lainnya adalah kita mengikuti aturan-aturan, kita mengikuti perkembangan dunia pendidikan itu seperti apa ya, bahwa harus menggunakan metode pembelajaran project based learning. Tentu itu salah satu rencana prodi adalah ya dengan mengundang ahli gitu ya di bidang kurikulum yang akan memberikan arahan bagaimana sih penerapan project based learning yang benar itu seperti apa. Prodi sudah melakukan itu, tinggal nanti evaluasinya seperti apa. Dan saya khawatir jadi pengembangan tidak hanya pengembangan terkait dengan akademik, tapi non akademik itu juga pasti nanti akan kami pikirkan bagaimana kami ini mendampingi mahasiswa, memberikan bahwa kolaborasi antara hima dan juga prodi ini yang harus berjalan beriringan terus, bukannya tidak bisa pisah, bukannya artinya program kerja di hima yang nanti harus selaras dengan program kerjanya prodi. Meskipun tahun ini ada beberapa program kerja yang bisa beriringan, harapannya nanti ke depan ya program kerja hima nanti ya bisa mendukung program kerja prodi, ataupun sebaliknya program kerja prodi ini juga nanti bisa mendukung program kerjanya hima. Itu. Oke, dari program-program yang ingin dikembangkan oleh prodi ini sendiri, kira-kira prodi bisa menjamin atau tidak ya Pak ya untuk mahasiswa yang ikut dari program-program tersebut agar lulus tepat waktu gitu Pak? Apakah nanti bisa, aku gara-gara ikut ini kuliahku jadi telat gitu Pak? Yang saya khawatir juga ya bahwa nanti ketika kalian kuliah gitu, jadi prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu molor semuanya ya, enggak gitu. Kami di kurikulum kita di kurikulum prodi itu sebenarnya sudah mendesain gitu, bahwa 7 semester kalian sudah bisa lulus. Kalau berbicara pengalaman banyak kok kakak tingkat mulai dari angkatan 2016 kalau nggak salah seingat saya, angkatan 2017 juga sudah ada ya beberapa yang lulus 7 semester. Artinya 3,5 tahun sudah bisa lulus. Di kurikulum kita sudah mendesain itu. Nah, di kurikulum kita sudah mendesain itu. Dan juga banyak kakak tingkat itu yang lulus 3,5 tahun mereka punya prestasi gitu. Entah itu menjadi juara MC, juga ada sebuah acara, kemudian juga pernah mengikuti perlombaan yang ada. Dan kemudian ada juga kebijakan dari fakultas ada konversi tugas akhir. Nah, konversi tugas akhir artinya mahasiswa ketika lulus di Fakultas Ilmu Budaya tidak harus membuat skripsi,
Nah, ada juga misalnya konversi tugas akhirnya berupa apa? Ketika di semester 7 misalnya, mahasiswa punya artikel dan itu dimuat di jurnal Sinta 1, Sinta 2 misalnya, maka ya udah kita skripsi gitu ya. Tapi nanti kepada langkah-langkah konversinya seperti apa. Misalnya nanti dilihat ketiganya bagaimana proses pembimbingannya, kemudian bagaimana proses penulisannya, apakah benar itu tulisan dia sendiri. Tentunya tidak bisa ketika mahasiswa menulis artikel itu nulis sendiri, kan pasti dibimbing dosen. Nah ini nanti akan kita libatkan dalam proses penilaian, apakah benar ini penulisan ini dilakukan oleh tulisan ini benar-benar ditulis. Itu bisa konversi tugas akhir. Ada satu lagi konversi tugas akhir dari penciptaan karya sastra. Nah itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia punya karya misalnya semester 6 atau semester 7 gitu kan ya, punya kumpulan cerpen, punya novel yang sudah diterbitkan oleh penerbit ISBN, itu bisa dikonversikan menjadi tugas akhir. Apa misalnya ya nanti adalah gitu kan ya, namanya seminar rancangan proses kreatifnya seperti apa, kemudian nanti kita mengundang ahli untuk membedah karyanya. Ya proses tahapannya sama seperti itu. Kalau deskripsi ada sempro, kemudian ada semas dan juga ada ujian konkret, maka nanti di konversi tugas akhir yang berupa penciptaan karya sastra pun juga, atau penciptaan karya pun juga sama. Ada yang namanya seminar rancangan gitu kan ya, seminar rancangan karya seperti apa, kemudian ada bedah karya, dan kemudian yang terakhir itu ada ujian konkret. Jadi itu sebenarnya kalau ditanya apakah Prodi ini mendesain kurikulumnya agar mahasiswa lulus tepat waktu, ya pasti harus. Semester 7 kalian bisa memprogram skripsi dan itu bisa lulus di semester 7 itu, dan di semester 8 pun itu hanya ada satu mata kuliah yaitu skripsi aja. Semester 7 dan tidak banyak mata kuliah wajib, lebih banyak mata kuliah. Berarti dari program-program yang telah kita bicarakan tadi, kita sangat memungkinkan untuk lulus 3,5 tahun ya Pak ya? Sangat mungkin. Nah ini ada kakak tingkat kalian angkatan 2019 yang sudah berancang-ancang untuk lulus 7 semester. Kenapa? Karena dia sudah memiliki banyak artikel yang dimuat di jurnal-jurnal yang ada, dan memang sudah berencana ingin mengambil skripsi di semester 7 ini. Karena memang SKS-nya juga mencukupi, bisa mengambil 20 SKS lebih, 22-24 SKS, maka sudah konsultasi dengan dosen pembimbing, sudah konsultasi dengan saya juga, sudah buka prodi, Pak, apakah boleh Pak saya mengambil skripsi semester 7, silakan aja. Jadi selama SKS-nya mencukupi, selama SKS mencukupi, ambil aja. Boleh Pak, boleh. Pak kami ingin konversi tugas akhir, boleh, asalkan ada karya sesuai dengan perkembangan yang ada. Itu aja. Iya, meskipun banyak ya dari teman-teman mahasiswa yang lulusnya 3,5 tahun atau 8 semester itu masih memungkinkan nih Pak. Beberapa kakak tingkat atau teman-teman mahasiswa yang lulusnya lebih dari 8 semester. Nah, kalau seperti ini bagaimana tanggapan Pak Maulvi kira-kira? Oke, tentunya ketika ada mahasiswa yang lulusnya lebih dari 8 semester itu tentu ada berbagai macam kendala ya, ada berbagai macam kendala. Nah ini yang menjadi PR, yang menjadi tanggung jawab Prodi, terutama tanggung jawab saya selaku koordinator program studi untuk memetakan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa yang molor ini. Nah, kalau misalnya molornya nggak lulus 8 semester itu karena proses pembimbingannya atau misalnya karena faktor internal dari mahasiswa itu sendiri, ya maka nanti akan ada ada solusi-solusi atau ada pemecahan masalah yang berbeda, bukan masalah berbeda. Misalnya di dalam aturan, seingat saya yang ada di dalam aturan pembimbingan skripsi itu, seingat saya jika 2 semester mahasiswa ini dibimbing dan kemudian tidak selesai, maka itu bisa mengajukan perubahan dosen pembimbingan skripsi, dan itu yang sudah beberapa kali dilakukan. Tapi tetap bedanya kami harus melihat dulu dan juga memetakan akar permasalahan di mana. Nah, ketika sudah ketemu akar permasalahannya, maka nanti akan mencari solusi bersama. Tentu saya tidak bisa menyelesaikan itu sendiri. Saya dibantu oleh Bapak Ibu dosen di Prodi, ada tim sendiri yang dibentuk oleh Kaprodi. Saya dibantu oleh Bapak Ibu dosen yang lainnya membentuk tim untuk mencari
kayak permasalahan yang dialami oleh mahasiswa yang mau ini apa, dan akhirnya sudah dibentuk tim untuk menyelesaikan itu semua. Jadi semua permasalahan yang dialami oleh mahasiswa tentu nanti harus dicari akar permasalahannya seperti apa dan kemudian dicari solusi bersama. Berarti dari prodi sendiri itu sangat membantu ya Pak untuk kelulusan mahasiswa program studi itu sendiri. Ya, harus ya, tidak masa harus dibiarkan begitu saja gitu kan. Takut nanti ketika dibiarkan begitu saja malah berlarut-larut dan selesai akhirnya ya sudah. Bagaimana caranya? Ya, harus dicari sebuah solusinya seperti apa. Itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir. Nah, kalau tadi pesan dan untuk mahasiswa baru, kalau sekarang pesan yang perlu disampaikan dari Pak Maulvi untuk seluruh mahasiswa di Ksasindo nih Pak. Oke. Kalau ditanya pesan untuk seluruh mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang lintas angkatan, saran ketiganya tidak hanya saya ya, dari Bapak Ibu dosen yang lainnya. Yang pertama adalah karena mungkin dengan kemarin saat ini ada hal yang dalam proses belajar. Mungkin yang pertama adalah sikap, sesuatu yang penting. Maka harapan kami, tidak hanya harapan saya, sampai dari kami, bahwa teman-teman mahasiswa di prodi saya sendiri FIP ini lebih memperhatikan sikap sopan santun, baik itu ke dosen, teman-teman sejawat, nah, ke teman-teman mahasiswa di Ksasindo semuanya, tidak usah malu-malu. Ada permasalahan apa? Ya, dosen untuk pendidikan mahasiswa. Silakan sampaikan permasalahan dosen. Usah suka sama. Dan dosen misalnya responnya silakan sampaikan. Dosen ini mana? Saya dipercaya sebagai mahasiswa langsung sampaikan. Tetapi saran saya ini kan bersama dosen mau berkonsultasi, diskusi, itu. Dan satu lagi yang terakhir ini saya sampaikan, terus semangat untuk prestasi dan terus semangat untuk berkarya. Itu aja. Teman-teman di Ksasindo jangan lupa ya untuk kita harus semangat terus untuk berprestasi, ikuti semua perlombaan. Nah, dari prodi sendiri kita sangat memfasilitasi ya Pak ya. Kita membantu agar teman-teman di sini bisa mencetak prestasi-prestasi yang lainnya dan juga yang lebih luas lagi gitu. Oke, cukup sekian Pak wawancara kita pada sore hari ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa untuk teman-teman di episode